Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Hai, selamat pagi semuanya Papa, Mama, dan anak-anak semua. Apa kabar? Tentunya luar biasa ya. Hari ini kita masih bisa bertemu dengan keluarga. Itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Baik Papa Mama, sebelum kita memulai renungan kita hari ini, sebaiknya kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mengucap syukur atas semua kasih karunia Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat. Sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam renungan ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon curahan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar melalui renungan ini kami semakin berani mewartakan kebenaran-Mu. Demi nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus mengutus murid-muridnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah jika sungguh-sungguh dijalankan. Dalam bacaan Injil disampaikan bahwa Yesus mengutus muridnya berdua-dua untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Namun, dalam perutusan tersebut ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh para murid Yesus. Di antaranya, para murid tidak boleh membawa apa-apa, tidak membawa bekal, kecuali membawa tongkat. Tidak membawa roti, tidak membawa uang, tidak membawa baju kecuali baju yang menempel. Nah, di sini
kita memahami bahwa tugas perutusan sebaiknya didasari oleh kesadaran untuk memberitakan kabar sukacita Injil tentang keselamatan kekal dan tentang kehidupan kekal di surga kepada banyak orang agar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas pelayanan rohani harus didorong oleh rasa kasih yang dalam, yang dari hati, yaitu hati yang berbelas kasih dengan memperhatikan dan peduli terhadap penderitaan orang lain dan berupaya untuk menolong mereka. Menjadi pengikut Yesus sejati tidak akan disertai dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk melayani sesama, peduli terhadap sesama kita yang perlu bantuan, dan selalu memperhatikan tugas kita sebagai pengikut Yesus. Maka marilah kita mulai sekarang menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, dengan lebih memperhatikan diri kita, dengan memperkaya rohani kita dengan rajin berdoa, rajin beramal kasih kepada sesama. Dan kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Demikian Mama Papa, anak-anak semuanya, renungan untuk pagi ini. Semoga kita semua juga selalu terpanggil menjadi pengikut Yesus dan selalu ingin melayani sesama. Salam sehat selalu, terima kasih. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu di dalam renungan ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam renungan ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa mengikuti renungan ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu. Bapa, doa yang sederhana ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.